Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya semuanya. Baik, kita masuk ke pertemuan yang ke-12 ya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang gangguan yang melibatkan tentang gender dan seksualitas. Nah, saya minta di sini untuk teman-teman di A2 untuk mempelajari ini secara objektif. Mungkin ada beberapa eh, pandangan yang di dalam materi ini yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai atau dengan budaya yang seperti itu. Nah, tapi tetap yang kita paparkan di sini, yang akan kita pelajari hari ini adalah based on research yang gitu dan berdasarkan tentang ilmu psikologi. Oke ya. Baik, kita mulai dengan sebuah cerita. Nah, jadi ada seorang pria nih yang memiliki kecemasan di dalam melakukan hubungan seksual. Nah, jadi awalnya itu ia ingin memprepare gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa hubungan seksual itu tuh seperti bermain game. Jadi dia harus menyusun strateginya, jadi dia harus menyusun bagaimana caranya mendekati orang yang seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya pemikiran-pemikirannya itu menimbulkan kecemasan dan bahkan pada akhirnya dia tidak bisa perform terhadap kegiatan seksual yang dia inginkan seperti itu. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan bahwa ada kecemasan-kecemasan yang bisa mendorong seseorang itu bahkan tidak bisa perform di hubungan seksual. Nah, baik. Nah, jadi gangguan yang melibatkan gender dan seks yang akan kita pelajari hari ini itu merupakan aspek yang sensitif ya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya seks dan makan begitu itu merupakan fungsi-fungsi natural manusia ya, kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, jadi seperti makanan, perilaku seksual itu pun bervariasi di antara individu dan kelompok budaya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa ketika kita melihat kegiatan seksual tertentu itu berbeda ya, misalnya budaya barat dan budaya timur itu berbeda. Nah, jadi gangguan seks berkaitan dengan kurangnya hasrat seksual yang akan kita pelajari di sini nanti adalah ini gitu ya. Nah, gangguan seks itu berkaitan dengan kurangnya hasrat seksual, kesulitan melakukan hubungan seksual, nah tertekan karena identitas gender dan pola-pola atipikal dari ketertarikan seksual. Nah, jadi pada gangguan ini sebenarnya batasan antara normal dan abnormal itu sebenarnya belum terlalu jelas untuk digambarkan. Nah, jadi konsep normal dan abnormal dipengaruhi oleh pembelajaran yang kita peroleh melalui budaya, melalui keluarga, melalui institusi keagamaan, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jadi balik lagi ke budaya, di Amerika perilaku seksual seperti masturbasi, seks pranikah, seks oral itu merupakan hal yang normal jika frekuensinya masih relatif normal. Nah, tapi tentu saja ini berbeda dengan budaya timur gitu ya. Nah, bisa saja itu dianggap sesuatu yang normal di Amerika atau di Eropa sana, tapi tidak dengan budaya lain, misalnya seperti di Arab, begitu, atau negara-negara Asia lainnya. Nah, kita masuk ke gangguan yang pertama itu adalah gender dysphoria, gitu ya. Nah, jadi gender dysphoria itu gini, pada kebanyakan orang, gender itu sejalan dengan kondisi fisik dan genetis jenis kelamin. Nah, jadi gender itu adalah sense psikologis seorang, apakah seseorang itu tuh perempuan atau laki-laki gitu. Nah, tapi kebanyakan orang gender itu tuh sebenarnya sesuai dengan organ seksnya, jenis kelaminnya gitu ya. Jika dia terlahir sebagai dengan organ seksual perempuan, maka gendernya itu kebanyakan ya sebagai wanita begitu ya. Nah, jadi gender identity di sini adalah sense psikologis menjadi pria atau wanita, oke. Okay? Gender dysphoria itu dulu disebut dengan gender identity disorder. Nah, diagnosis ini diberlakukan pada orang yang mengalami konflik antara anatomi jenis kelamin dan identitas gender, gitu. Nah, jadi ada konflik uh, di dalam psikologisnya begitu ya antara identitas gendernya
Misalnya perasaan dia, mungkin dia merasa lebih seperti seorang perempuan, sementara jenis kelaminnya atau seksual organnya itu adalah laki-laki. Nah, jadi kalau ada konflik yang seperti ini, diagnosis itu diberlakukan. Nah, jadi disporia berasal dari bahasa Yunani yang artinya disporos, yang berarti sulit untuk menanggung, yang mengacu pada perasaan tidak puas atau tidak nyaman. Nah, jadi ada beberapa term atau kosakata yang memang harus disampaikan di sini, gitu ya, yang perlu diketahui kita bersama. Yang artinya gender tadi adalah konsep psikologis yang memisahkan antara pria dan wanita. Lalu ada yang disebut dengan gender role atau peran gender. Nah, di sini adalah harapan sosial, harapan lingkungan kita, harapan budaya kita terhadap perilaku yang sesuai untuk pria dan wanita. Nah, harusnya wanita kan seperti ini, misalnya gitu. Harusnya laki-laki seperti ini, ya, itu peran gender. Nah, kemudian gender identity adalah sense psikologis terhadap diri sendiri sebagai wanita atau pria. Nah, jadi identitas gender yang dimiliki seseorang itu tuh lebih kemana gitu. Nah, seks atau seksual itu berbeda dengan gender. Nah, seks atau seksual itu adalah pemisahan biologis antara pria dan wanita sebagai organ seksual ya gitu. Jadi dia terlahir seperti apa misalnya gitu dengan organ perempuan ya perempuan misalnya seperti itu. Tapi seks itu berbeda dengan gender. Gender lebih kepada sense psikologis seseorang. Begitu ya, apakah dia wanita atau pria. Nah, contohnya seperti Caitlyn Jenner ya. Jadi pada usia 65 tahun, yang awalnya namanya Bruce Jenner, dia merupakan pemenang Olimpik, mendapatkan medali emas, begitu ya, sangat atletis sebagai seorang laki-laki gitu ya, dan merupakan salah satu member di Kardashian Clan reality TV series. Nah, tapi pada akhirnya dia show up menjadi Caitlyn gitu dan mengatakan bahwa I'm a woman. Nah, sementara kalau di Indonesia itu banyak ya, ada Miley Cyrus, ada Milen Daru maksudnya, kemudian ada Dena Rahman begitu. Lalu ada juga seperti Oscar Lawalata yang dari beberapa yang mereka sampaikan itu pernah mengalami gejolak-gejolak atau konflik yang ada di dalam dirinya tentang gender dan tentang seksualnya. Nah, oke, ciri-ciri dari gender dysphoria gitu ya. Nah, orang dengan identitas transgender itu memiliki sense psikologis yang mengacu pada satu gender, tetapi memiliki organ seksual yang berbeda. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, tidak semua transgender tapi mengalami gender dysphoria ini gitu ya. Nah, jadi diagnosis gender dysphoria itu hanya dapat ditegakkan jika mengalami ketidaknyamanan yang dikaitkan dengan identitas transgender yang dimiliki. Jadi ketidaknyamanan ini itu bisa menyebabkan tekanan emosional dan mengganggu keberfungsian dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya diagnosis ini masih kontroversi sih gitu ya, karena sekelompok transgender juga meyakini bahwa mereka tetap mengalami itu ketidaksesuaian antara identitas gender dengan anatomi kelamin mereka. Nah, tapi mereka tidak mau ini menjadi salah satu klaim bahwa mereka tuh memiliki masalah kesehatan mental. Nah, jadi ini memang masih kontroversi. Nah, diagnosis gender dysphoria itu bisa dilakukan pada anak-anak atau orang dewasa, walaupun seringkali ini berawal dari masa kanak-kanak gitu ya. Biasanya itu sudah kelihatan nih dari anak-anak itu seperti apa. Nah, anak dengan gender dysphoria itu merasa anatomi seksnya itu merupakan sumber masalah yang menyebabkan stres pada mereka. Nah, diagnosis ini sebenarnya tidak sesimpel bahwa oh ini agak ketomboy-tomboyan nih atau misalnya agak kemayu itu beda ya, karena bisa saja laki-laki yang mungkin dia agak lebih feminim misalnya seperti itu ya sifatnya atau berapa, tapi dia masih merasa gendernya itu laki-laki.
gitu. Demikian juga misalnya ada perempuan yang tomboy tapi masih merasa gendernya itu ya perempuan, seperti itu. Jadi ini memang perlu diperhatikan lagi. Nah, jadi ciri-ciri kunci gender dysphoria dari anak-anak nih, yang pertama adanya keinginan yang kuat gitu menjadi anggota dari gender lain gitu ya, dan menunjukkan keyakinan yang kuat bahwa mereka itu merupakan anggota dari gender yang lain gitu. Nah, jadi kemudian adanya ketertarikan yang kuat untuk bermain dengan anggota dari gender yang lain, misalnya dari segi permainan, aktivitas, mungkin yang perempuan, yang laki-laki suka dengan bermain makeup atau bermain Barbie atau misalnya baju, misalnya begitu ya. Kalau yang perempuan sukanya mungkin mainnya lebih ke mobil-mobilan, misalnya seperti itu. Nah, jadi adanya keyakinan yang kuat, kemudian dan personal distress terhadap anatomi seksualnya. Kemudian adanya keyakinan yang kuat, mereka itu memiliki karakteristik fisik gitu yang dihubungkan dengan gender yang lain. Nah, ini teman-teman bisa baca ya selebihnya. Nah, dan di sini ada gender dysphoria pada remaja dan pada dewasa. Oke. Nah, lalu ada yang disebut dengan sex reassignment surgery. Jadi di sini tidak semua orang dengan gender dysphoria itu akan melakukan operasi, begitu ya. Nah, jadi ada yang melakukannya, ada gitu ya. Contohnya seperti siapa nih nama artisnya? Lucinta Luna, ya Lucinta Luna dia melakukan operasi organ genital misalnya gitu. Nah, jadi operasi pergantian kelamin pria menjadi wanita itu sebenarnya umumnya lebih sukses dibandingkan wanita menjadi pria. Nah, jadi treatment hormon dilakukan sebagai tambahan operasi, misalnya penambahan jaringan lemak pada bagian dada pria yang menjadi wanita. Kemudian orang yang melakukan operasi itu bisa melakukan aktivitas seksual dan mencapai orgasme, tetapi mereka itu tidak bisa hamil begitu ya, karena kan tidak ada organ reproduksinya. Nah, jadi penyesuaian operasi itu lebih mudah bagi wanita yang menjadi pria. Alasannya mungkin karena masyarakat itu cenderung lebih menerima wanita yang berhasrat menjadi pria dibandingkan sebaliknya. Jadi anak tomboy itu lebih diterima daripada anak-anak yang lebih kemayu atau lebih feminim seperti itu ya. Nah, jadi kebanyakan operasi dari wanita menjadi pria tidak melakukan operasi sepenuhnya. Mereka itu hanya membuang organ internal saja, misalnya ovarium, tuba falopi, dan uterus, dan jaringan lemak pada dada. Nah, hormon testosteron itu diberikan untuk membuat janggut dan kumis. Nah, hanya sedikit yang melakukan rekonstruksi kelamin dengan membentuk penis baru, karena sebenarnya ia tidak berfungsi sepenuhnya dan juga biayanya mahal gitu. Nah, jadi perspektif teori pada identitas transgender. Kenapa nih kok ada anak yang bisa tertarik ingin menjadi transgender gitu ya. Nah, tapi sebenarnya asal muasal dari identitas transgender itu masih belum jelas gitu ya. Nah, tapi kalau dari pandangan psikodinamikanya, adanya hubungan yang dekat antara anak dengan ibu ketika tidak ada ayah begitu. Nah, jadi anak perempuan yang lemah mengembangkan sense psikologis untuk menggantikan figur ayah. Jadi mereka menyebutnya sebagai little man. Kemudian learning theories. Kalau dari teori pembelajaran, ketidakhadiran figur ayah pada anak laki-laki sehingga dia tidak memiliki role model begitu. Makanya dia lebih melekat pada ciri-ciri ataupun cara dari ibunya seperti itu. Nah, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang ingin anaknya memiliki gender lain, memakaikan baju roknya gitu-gitu ya, padahal anaknya laki-laki gitu, atau misalnya mengharapkan anak misalnya anak perempuan tapi orang tuanya berharap punya anak laki-laki, kemudian dibentuklah si anak tersebut itu menjadi seorang
maksudnya tidak pernah menggunakan rok gitu ya, disuplai mungkin mainannya menjadi laki-laki, kemudian ditempa untuk menjadi role-nya itu lebih kepada peran laki-laki. Nah, jadi ini bisa mempengaruhi seorang itu bertindak sebagai transgender gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalaupun misalnya anak kecil tuh ya, anak laki-laki misalnya dipakaikan rok atau dipakaikan scarf misalnya kayak gitu di kepalanya dan dianggap itu lucu begitu ya, ini harus hati-hati gitu. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kemudian ibu yang memakaikan anak laki-laki yang rok karena ingin memiliki anak perempuan. Oke, tadi ini udah seperti yang disampaikan. Nah, jadi berdasarkan hasil investigasi, ditemukan perbedaan otak pada transgender. Namun, fakta ini tuh sebenarnya masih kurang, begitu ya. Nah, jadi kombinasi dari genetik dan pengaruh hormonal yang menyebabkan disposisi, kemudian berinteraksi dengan pengalaman hidup, itu bisa mengembangkan transgender. Jadi sebenarnya faktor biologis, faktor psikososial, itu bisa menyebabkan transgender. Kita bisa lihat di diagram yang ada di sebelah kanan ini, gitu ya. Baik, tapi banyak transgender itu yang tidak didiagnosis gender dysphoria karena tidak ada bukti munculnya stres dalam keberfungsian mereka sehari-hari. Gitu. Lalu masuk ke gangguan disfungsi seksual. Nah, jadi disfungsi seksual dari bahasanya sendiri adalah seksual yang tidak berfungsi. Begitu. Nah, jadi ini adalah masalah yang berkaitan tentang hasrat dan respon seksual. Nah, wanita lebih sering melaporkan adanya masalah sakit ketika berhubungan intim, tidak mampu mencapai orgasme, dan kurang memiliki hasrat seksual. Nah, tapi walaupun fakta menunjukkan banyak yang mengalami masalah seksual, tetapi hanya sedikit yang mencari cara untuk mengobatinya. Mungkin karena tidak tahu efektivitas pengobatan atau karena malu, begitu ya. Nah, jadi ini banyak terjadi begitu, meskipun dia sudah merasa nih ada masalah begitu ya, baik itu dari segi tidak bisa mencapai orgasme atau tidak bisa, atau misalnya rasa sakit, tapi itu hanya sedikit yang mau mencari pengobatan begitu, karena terlebih mungkin kalau kita kaitkan dengan budaya begitu ya. Kalau budayanya ketimuran ya mungkin lebih besar juga tentang rasa malunya ya, seperti itu. Nah, tipe-tipe disfungsi seksual itu ada 3. Yang pertama masalah pada hasrat seksual, ada respon orgasme, dan sakit ketika penetrasi itu pada wanita. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Di sini adalah rangkumannya. Kita langsung aja ya ke ininya, ke penjelasan spesifiknya. Nah, jadi untuk menegakkan sexual dysfunction, ahli klinis itu harus menentukan masalahnya itu sebenarnya bukan karena drugs atau medication gitu, atau medical condition, atau karena tekanan hubungan, misalnya ada KDRT atau stresor lainnya. Nah, jadi gangguan ini juga harus menyebabkan personal distress atau tekanan dan gangguan pada fungsi keseharian individu. Oke, kita masuk ke yang pertama, gangguan yang terkait tentang minat dan rangsangan gitu ya. Nah, jadi di sini ditandai dengan adanya kekurangan pada hasrat atau gairah seksual. Jadi pada individu itu tidak ada nih, bukan tidak ada atau rendah gitu ya, rangsangan seksualnya. Nah, jadi ada yang disebut dengan MHSDD, pria dengan hypoactive sexual desire disorder itu memiliki sedikit hasrat untuk aktivitas seksual atau kekurangan fantasi seksualnya gitu. Nah, jadi kekurangan hasrat seksual itu sebenarnya tidak terjadi pada pria saja gitu ya, tapi juga banyak terjadi pada wanita dan bahkan lebih banyak terjadi pada wanita. Nah, wanita dengan female sexual interest atau arousal disorder atau disebut dengan FSIAD itu mengalami kekurangan hasrat atau gairah seksual. Gitu. Nah, jadi
Masalah rangsangan seksual itu pada pria umumnya berupa kegagalan mempertahankan ereksi ketika melakukan aktivitas seksual. Nah, jadi pria yang mengalaminya secara persisten itu dapat didiagnostik ED atau erectile disorder atau disebut dengan disfungsi ereksi. Nah, jadi diagnosis ini tuh dapat ditegakkan jika muncul sekitar 6 bulan atau lebih lama dan terjadi di hampir semua aktivitas seksual yang dilakukan. Nah, penyebabnya itu ya bisa karena alkohol atau cemas terhadap pasangan seperti yang kasus yang di awal tadi. Nah, semakin ia fokus ini kepada performanya atau kemampuan seksualnya, maka semakin cemaslah ia pada performanya dalam melakukan aktivitas seksual. Nah, kalau yang tadi itu adalah tentang arausalnya atau rangsangan seksualnya, kita masuk ke gangguan orgasme gitu ya. Nah, gangguan orgasme itu atau disebut dengan gangguan klimaks gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau disebut dengan orgasme itu merupakan hal yang muncul sebenarnya secara refleks yang merupakan hasil dari kontraksi otot pelvik yang bersamaan dengan adanya perasaan yang menyenangkan. Nah, jadi pada pria, kontraksi ini muncul bersamaan dengan keluarnya sperma. Gitu. Nah, jadi di sini ada tipe-tipe masalah dalam mencapai orgasme. Yang pertama, female orgasmic disorder, delay ejaculation, dan premature early ejaculation. Oke. Kita lihat di sini, kalau female orgasmic disorder itu ditandai dengan adanya penundaan orgasme pada wanita dan ejakulasi pada pria. Atau ini bisa tidak muncul sama sekali. Jadi si perempuannya itu tidak bisa orgasme. Dan seperti itu. Mungkin dia terangsang bisa begitu ya, tapi dia tidak bisa mencapai orgasme. Nah, kemudian yang kedua, delay ejaculation. Nah, jadi di sini ejakulasinya tertunda. Yang begitu ya. Berbeda dengan prematur ya. Kalau prematur ejaculationnya artinya ejakulasinya itu lebih dini gitu. Nah, tapi kalau delay ejaculation, ejakulasinya itu tertunda. Nah, jadi diagnosis ini dapat ditegakkan jika terjadi selama kurang lebih 6 bulan dan menyebabkan tekanan, distres, muncul di hampir semua aktivitas seksual. Nah, kemudian yang ketiga, yang prematur, itu terjadi ejakulasi sesaat setelah penetrasi, sebelum pria itu bisa merasakannya. Nah, pria dengan prematur ini kurang mampu mengendalikan atau menahan ejakulasinya. Begitu. Jadi, waktunya cepat gitu untuk ejakulasi. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman baca dari DSM-5, erectile disorder juga, delay ejaculation juga. Oke. Nah, jadi untuk membuat penilaian, ahli klinis itu perlu mengetahui jumlah atau tipe stimulasi yang dibutuhkan untuk mencapai orgasme. Nah, mungkin wanita sulit mencapai orgasme dengan pasangannya karena stimulasi kurang efektif, sehingga belum tentu mengalami orgasme disorder. Gitu ya. Nah, jadi bisa jadi nih seorang wanita itu tidak sulit mencapai orgasme yaitu karena kurangnya stimulasi. Nah, jadi ada wanita yang membutuhkan stimulasi pada klitoris. Nah, jadi ini bisa dengan tangan sendiri atau tangan pasangan gitu untuk mencapai orgasme selama fase intercourse. Oke, bisa dibaca di sini. Nah, kita masuk ke genitopelvic pain atau penetration disorder. Nah, jadi gangguan ini terjadi pada wanita yang mengalami rasa sakit ketika penetrasi atau intercourse. Nah, jadi rasa sakit itu tidak dapat dijelaskan dengan kondisi medis dan dipercaya sebagai komponen psikologis. Vaginismus, kondisi ketika otot di sekitar vagina itu tidak dapat berkontraksi ketika terjadi penetrasi sehingga menyebabkan rasa sakit. Oke. Nah, jadi dari perspektif teorisnya, kita bisa lihat dari psikologis, biologis, dan sosiokultural. Dari segi psikologisnya, disfungsi seksual itu terjadi karena adanya perasaan cemas, kurang terampil di dalam seksual. Kemudian adanya keyakinan-keyakinan yang irasional. Nah, muncul karena peristiwa sebelumnya atau misalnya ada masalah hubungan dengan pasangan. Kemudian yang kedua itu trauma fisik dan psikologis itu bisa menyebabkan kecemasan pada hasrat dan perasaan menyenangkan yang seharusnya muncul ketika aktivitas seksual.
Nah, jadi bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, jadi faktor-faktor yang bisa men-trigger permasalahan ini itu bisa karena kelelahan, bisa penggunaan alkohol, bisa tekanan terhadap performa gitu ya. Kemudian tekanan terhadap performa itu bisa dari pasangan juga gitu ya, karena mungkin pasangannya apa namanya, walaupun misalnya mungkin tidak sengaja begitu ya, tapi misalnya mengolok-ngolok gitu tentang performa pasangannya gitu. Jadi itu bisa men-trigger sebenarnya. Kemudian distraksi. Nah, jadi di sini dilihat yang di kolom keduanya, ya ya bulatan yang kedua, adanya kegagalan dalam melakukan performa seksual. Kemudian ada self doubt gitu ya, ada kayak ada perasaan meragukan diri sendiri gitu kan. Ah, ini pasti ada yang salah nih sama aku gitu ya. Ini pasti kenapa sih aku kayak gini. Nah, sebenarnya pikiran-pikiran yang seperti itu malah menimbulkan apa namanya, kecemasan gitu. Walaupun sebenarnya dia berusaha nih mengantisipasi kecemasan dan kekhawatirannya gitu ya. Mungkin ada perkataan yang seperti ini, aduh aku nggak bisa berhenti berpikir nih tentang apa yang terjadi kalau aku itu gagal lagi, yang seperti. Nah, sebenarnya itu malah meningkatkan kecemasan dan kekhawatiran seseorang tersebut begitu ya, dan itu bisa berulang kembali di sini, ini bisa diperhatikan di sini. Nah, kalau dari perspektif biologisnya, level testosteron yang rendah atau penyakit itu bisa mengurangi hasrat atau respon seksual. Misalnya ada masalah jantung yang seperti itu ya. Kemudian adanya disfungsi ereksi itu mungkin karena adanya penyakit ginjal, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Penggunaan depresan seperti alkohol, heroin, morfin itu juga mengurangi hasrat seksual. Nah, kalau kita lihat dari produksi testosteron dari usia 20 itu lebih besar. Nah, tapi sebenarnya semakin bertambahnya usia itu semakin berkurang sebenarnya produksi dari testosteron ini. Oke, kemudian ada perspektif sosiokultural gitu ya. Nah, jadi wanita di Inggris misalnya diminta menutup mata dan membayangkan tentang keindahan Inggris ketika menjalankan kewajiban pada suami. Jadi itu ada perspektif-perspektif sosiokultural yang kita mungkin di Indonesia tidak ada, tapi di negara lain atau budaya lain itu mempengaruhi tentang permasalahan tentang disfungsi seksual ini. Kemudian ada juga seorang ibu yang mungkin mengajarkan pada anak perempuannya ketika nanti akan menikah wajib melayani suami gitu ya. Nah, jadi seks itu dipandang sebagai kewajiban gitu. Nah, jadi kan sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, itu bisa menjadi pressure gitu ya. Itu pressure tentang performa seseorang seperti itu. Nah, jadi di India kemudian ada death syndrome ya, sudah berkali-kali dijelaskan begitu ya. Nah, ini ada irrational fear atau ketakutan yang irasional. Nah, jadi treatmentnya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya tidak ada treatment yang efektif untuk menangani disfungsi seksual. Nah, jadi yang paling bisa dilakukan sebenarnya, yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan CBT, dengan memperhatikan irrational belief seseorang terhadap kegiatan seksual itu seperti apa. Nah, terapis kontemporer itu mengatakan bahwa disfungsi seksual itu sebenarnya dapat diatasi dengan memodifikasi interaksi gaya seksual pasangan. Nah, lalu juga bisa dengan terapi couple gitu ya. Kemudian medical treatment misalnya untuk kasus-kasus yang ereksi gitu. Lalu kalau misalnya yang kekurangan drive seksual atau hasrat seksual, nah jadi terapi seksual membantu orang dengan keluhan ini dengan menggunakan self stimulasi dan melatih fantasi erotis pada saat bersamaan gitu. Nah, jadi masalah seksual yang berkaitan dengan hormon, misal testosteron, itu bisa menggunakan gel yang ditempelkan di kulit untuk meningkatkan hasrat seksual. Nah, kalau disorder seksual arousal, hasrat seksual itu dihasilkan dari aliran darah di sekitar area genital, menyebabkan ereksi pada pria dan keluarnya cairan pelumas pada wanita. Nah, perubahan aliran darah terjadi karena respon seksual ketika ada stimulasi. Ketika gangguan hasrat terjadi karena masalah psikologis, bukan pada masalah organiknya, jadi sebenarnya
pria atau wanita itu sebenarnya hanya perlu rileks dan membuka diri ketika distimulasi secara seksual. Nah, jadi ada juga terapis yang bernama Master M. Johnson melakukan sensasi fokus exercise pada pada pasangan yang mengalami masalah ini. Oke, kalau untuk orgasme disorder, wanita yang mengalami gangguan ini merasa seks itu sebagai sesuatu yang kotor dan berdosa, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan merupakan kebutuhan manusia juga, gitu ya. Nah, jadi cara mengatasinya adalah dengan memodifikasi sikap negatif perempuan itu terhadap seks. Jadi yang dianggapnya berdosa, kotor, yang seperti itu ya, itulah yang harus memodifikasi bagaimana pandangan seseorang itu terhadap seks. Nah, jadi Master and Johnson, terapis, melakukan sensasi fokus exercise pada pasangan yang mengalami masalah ini, dan delay ejaculation masih mendapat perhatian minim sebenarnya di kalangan klinis, tetapi diperkirakan penyebabnya itu karena takut, cemas, adanya rasa permusuhan, dan kesulitan dalam hubungan. Standar treatmentnya fokus pada hal selain masalah organik, tetapi pada cara meningkatkan stimulasi seksual atau mengurangi kecemasan. Nah, kalau yang genital pain disorder pada wanita gitu ya. Nah, jadi rasa sakit ketika intercourse atau penetrasi itu membutuhkan penanganan medis untuk menentukan sebenarnya apakah ini masalah fisik yang berkaitan dengan infeksi urinary yang menyebabkan sakit. Nah, jadi pada kasus vaginismus, penanganan psikologis akan membantu mengatasi rasa sakit. Umumnya, wanita yang mengalami vaginismus mengalami masa lalu yang menyebabkan trauma. Misalnya, mungkin pernah diperkosa gitu atau pernah mengalami sexual abuse yang seperti itu. Nah, jika memang ini permasalahannya, maka perlu penanganan yang sifatnya lebih komprehensif begitu. Karena kan tidak hanya melibatkan tentang fisik, tetapi juga tentang trauma psikologis gitu. Nah, baik, ini teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, jadi kalau penanganan biologisnya seperti apa untuk disfungsi seksual ini? Jadi penanganan biologis untuk disfungsi seksual ini itu bisa menggunakan obat-obat untuk melancarkan aliran darah ke area genital, misal Viagra dan Cial untuk membantu erection disorder. Nah, tapi tidak sebenarnya untuk semua kasus. Ada juga operasi untuk melancarkan aliran darah, itu juga dapat dilakukan. Lalu menggunakan antidepresan juga dilakukan untuk meningkatkan aktivitas serotonin, misal Prozac, Paxil, dan Zoloft. Tetapi efek sampingnya menimbulkan delay ejaculation, sementara satu sisi bisa membantu masalah ejakulasi dini. Oke, itu tadi kita sudah bahas tentang gender dysphoria, kemudian kita sudah bahas tentang sexual dysfunction gitu ya. Kita membahas tentang gangguan parafilia. Apa itu gangguan parafilia? Nah, gangguan parafilia ini berasal dari bahasa Yunani yang disebut para, to the side of, and philos, atau loving. Jadi parafilia ini orang yang memiliki ketertarikan seksual yang tidak biasa dibandingkan orang kebanyakan. Orang dengan parafilia meningkat hasratnya ketika melihat objek-objek selain manusia, misal pakaian dalam, sepatu, dan lain-lain. Nah, tipe parafilia ini berbeda-beda, banyak gitu ya. Ada yang namanya exhibitionist, fetish, transvestism, voyeurism, frotteurism, kemudian pedofilia, seksual masokis, seksual sadism, dan other parafilia lainnya gitu. Nah, kita masuk ke exhibitionist dulu gitu ya. Nah, jadi orang-orang dengan exhibitionist adalah orang yang mencari hasrat seksual dengan mengekspos diri. Sebenarnya lebih tepatnya mengekspos alat kelaminnya pada orang lain. Jadi sebenarnya mereka itu tidak tertarik untuk melakukan aktivitas seksual atau kontak fisik dengan korbannya. Jadi hanya mau nunjukin aja gitu. Nah, jadi pria yang mengalaminya bisa jadi karena mengalami penolakan wanita di masa lalu, sehingga menunjukkan permusuhan dengan cara eksibisionis. Nah, jadi biasanya pemalu, lonely, dependent, dan kurang dalam keterampilan interpersonal, sulit untuk menjalin hubungan dengan wanita. Oke. Fetish. Fetish itu, fetishism berasal dari bahasa Portugis, feticho atau magic charm. Jadi magic ini terletak pada objek yang mampu membangkitkan hasrat seksual.
Pada pria hal ini abnormal ketika mereka memiliki hasrat seksual dengan melihat, merasa, dan mencium pakaian dalam pasangannya. Pria yang mengalami ini mungkin tidak dapat membangkitkan hasratnya tanpa objek-objek tersebut. Jadi harus ada objeknya itu, baru dia merasa terangsang nih, gitu. Jadi mereka tuh bisa saja masturbasi sambil memegang benda-benda itu, gitu. Nah, jadi asal munculnya gangguan ini dapat ditelusuri sejak masa kanak-kanak, pada umumnya terjadi antara usia 4-10 tahun. Transvestism sering disebut dengan transvestism fetishism. Jadi mengacu pada individu yang memiliki fantasi dan perilaku seksual ketika mereka melakukan cross dressing. Jadi bedanya dengan fetishism, pengidap transvestism ini memiliki keinginan untuk menggunakannya. Saya lagi menggunakan heels misalnya seperti itu. Menggunakan rok misalnya gitu ya. Nah, jadi beberapa pria transvestism ini umumnya gay, tetapi juga ditemukan pada pria heteroseksual. Nah, tapi perlu diperhatikan gitu ya, yang namanya cross dressing itu bukan berarti juga langsung disebut dengan transvestism gitu ya. Nah, ada yang transgender melakukan cross dressing kan karena dia nyaman gitu ya, menggunakan pakaiannya, menggunakan pakaian dari gendernya tersebut. Misalnya seperti Milan ini, dia nyaman menggunakan itu, bukan karena transvestism ini gitu. Nah, jadi bukan karena mereka ingin memuaskan diri secara seksual. Oke, kemudian ada lagi yang dengan disebut dengan voyeurism atau peeping. Individu yang hasrat seksualnya muncul dengan mengintip orang lain yang sedang telanjang, melepas pakaian, atau melihat orang lain melakukan hubungan seksual. Nah, tapi tidak punya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang sedang diintip. Hanya ingin membangkitkan hasratnya dengan mengintip dan bisa juga sambil melakukan masturbasi. Lalu ada yang disebut dengan froteurism, berasal dari bahasa Prancis, frottage artinya teknik artistik membuat gambar dengan menggosok pada suatu objek. Nah, jadi ini misalnya seperti di crowded gitu ya, di tempat-tempat publik yang ramai gitu ya. Jadi individu yang meningkat hasrat seksualnya itu dengan menggosok-gosokkan atau menyentuh seseorang tanpa persetujuan. Nah, ini sering terjadi di keramaian dan kadang-kadang korbannya itu tidak sadar. Nah, kalau pedofilia, sepertinya semua teman-teman di sini pasti sudah tahu gitu ya. Kalau pedofilia itu berasal dari bahasa Yunani paidos yang artinya anak. Jadi ada hasrat seksual ketika berfantasi atau melakukan aktivitas seksual itu pada anak-anak 13 tahun atau lebih muda. Gitu. Baik. Pedofilia itu juga sebenarnya bisa terjadi pada pria dan wanita. Beberapa aktivitas yang dilakukan melihat dan meminta anak melepas pakaian, exhibitionism, mencium, bercumbu, seks oral, anal intercourse, dan pada anak wanita ada vaginal intercourse yang seperti itu. Nah, beberapa penderitanya biasanya mengalami penganiayaan seksual di masa kanak-kanak. Asal pedofilia itu sebenarnya belum jelas. Beberapa pelaku penderita biasanya merupakan pria pemalu, pasif, penyendiri yang merasa terancam ketika berhubungan dengan wanita, sehingga beralih ke anak-anak yang cenderung tidak mengkritik dan menuntut. Nah, tapi efek dari sexual abuse pada anak-anak itu bisa menyebabkan dampak psikologis, marah, cemas, depresi, dan lain-lain gitu ya. Lalu masuk ke seksual masokis. Oke. Jadi di sini adanya hasrat seksual ketika mendapatkan rasa sakit gitu ya. Nah, jadi sebenarnya istilah ini berasal dari novelis Austria, Ritter Leopold von Sacher-Masoch yang menulis tentang pria yang mendapatkan kepuasan seksual dengan menyakiti perempuan. Nah, jadi untuk masokis yang di sini adalah perempuannya yang disakiti. Jadi makin disakitin tuh makin dia merasakan hasrat seksualnya seperti itu. Nah, jadi pada beberapa kasus seseorang itu bisa memutilasi diri sendiri selama masturbasi. Nah, ini berbahaya ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan hiposifilia, yaitu seksual masokisme yang berbahaya. Jadi partnernya itu dibuat kekurangan oksigen dengan cara menutup kepala dengan plastik, bahan kimia, menekan dada selama aktivitas seksual. Oke. Lalu ada yang disebut dengan seksual sadism. Nah, kalau yang tadi masokis, yang ini tentang sadism. Nah, jadi istilah ini muncul di abad 18 dari penulis cerita tentang mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti pasangannya.
Beberapa orang kadang melakukan role playing dalam bentuk sadomasochism untuk mendapatkan kepuasan seksual, misal dengan menggunakan bulu pada pasangan, bukan menstimulasi dengan tindakan yang menyakitkan seperti pada penderita sebenarnya. Diagnosis ini tidak dapat ditegakkan jika tidak memberikan dampak tekanan pada penderitanya dalam keberfungsian sehari-hari, bekerja, sosial, dan peran lainnya. Nah, jadi salah satu film ya tentang 50 Shades of Grey gitu ya. Jadi ada sadomasokis gitu ya. Jadi praktik pemuasan interaksi seksual yang meliputi tindakan sadism dan juga masokis. Jadi ada pihak yang menyakiti dan pihak yang merasa senang untuk disakiti, merasa berhasrat ketika disakiti gitu. Nah, ada lagi parafilia lain gitu ya. Ada yang telepon seks, yang ada nekrofilia, desakan atau fantasi seksual dengan mayat gitu. Ada partialism, fokus pada bagian tubuh tertentu, misalnya dada, zoofilia pada hewan, soprofilia dengan feses, enemas, klesmafilia, urin, dan lain sebagainya lah. Tahukah kalian bahwa Ted Bundy itu merupakan adalah nekrofilia? Jadi dia memiliki gangguan seksual melakukan hubungan seksual itu dengan mayat yang dia bunuh begitu. Oke, perspektif teoritis parafilia dari psikodinamikanya sebagai bentuk defense dari sisa dari kecemasan dari periode perkembangan falik. Jadi pada anak laki-laki muncul hasrat seksual pada ibu karena merasa ayahnya sebagai rivalnya. Oke, jadi ada castration anxiety, ketakutan yang tidak disadari bahwa ayahnya itu akan memotong organ vitalnya. Jadi itu bisa menyebabkan masturbasi pada masa kanak-kanak. Lalu kalau learning teoris, adanya observational learning, ada conditioning learning. Jadi hal ini bisa mengembangkan rubber fetish ya, atau melihat stalking ibunya. Jadi peran keluarga itu penting. Beberapa keluarga mengurung anak dengan memakaikan rok pada anak, itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Lalu perspektif biologis, ditemukan dorongan seksual yang lebih tinggi pada pengidap parafilia dibandingkan orang normal. Perbedaannya memang belum jelas, tetapi ada perbedaan otak pada pria yang mengalaminya. Penanganan parafilia, menurut psikoanalisis, yaitu dengan menelisik, kemudian membawa konflik seksual pada masa kanak-kanak ke alam sadar. Namun faktanya ini sebenarnya masih sangat sedikit. Nah, kemudian untuk CBT fokus untuk perubahan perilaku. Ada beberapa teknik, misalnya seperti aversive conditioning, oversensitization, dan social skill training untuk membantu mengeliminasi nih perilaku-perilaku parafilia dan memperkuat perilaku seksual yang normal. Lalu ada terapis biomedis. Jadi sebenarnya tidak ada obat-obat yang benar bisa mengobati parafilia. Antidepresan seperti Prozac itu digunakan untuk mengatasi parafilia. Anti-androgen digunakan untuk mengurangi level testosteron sehingga mengurangi fantasi seksual. Baik, sudah selesai materi yang disampaikan. Jadi sudah dipaparkan gangguan-gangguan yang terkait tentang gender dan gangguan yang terkait tentang seksual. Daftar pustaka yang kita gunakan adalah DSM-5 dan Neville, Ratus, dan Green, Abnormal Psychology seperti biasa. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Saya kira cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.